saya semakin semangat. Kita di sini ada dua penguji ya. Pertama kita sambut sama Pak Riki. Selamat malam Pak. Gimana kabarnya Pak? Luar biasa. Pak Riki, selamat malam. Ini dua penguji kita yang satu dari barat ke timur, jauh banget ya. Dari barat ke timur hanya untuk berbagi ilmunya kita. Dan Pak Riki juga semakin hari semakin nampak muda. Apa nih boleh tahu Pak tipsnya apa rasanya apa? Makanya rambut. Makanya rambut. Oke. Jadi manusia itu adalah manusia mulia, diciptakan oleh Allah. Buktinya apa? Karena Allah saat menciptakan Nabi Adam itu memerintahkan kepada malaikat yang diciptakan oleh cahaya dan setan yang diciptakan oleh Allah dengan api disuruh bersujud dengan manusia. Sedangkan manusia diciptakan dengan tanah. Apa rahasianya? Karena manusia itu ciptakan yang dibekali oleh akal dan pikiran. Itulah yang membedakan antara manusia dengan makhluk-makhluk lainnya. Landasan-landasan saya memilih materi ini begitu banyak. Jadi ada fenomena, masalah, hingga kegagalan yang menjadi sebuah keberhasilan. Landasan-landasan itu yang membuat saya membuat materi ini. Banyak orang berpikir negatif, berpikir positif, tapi nggak tahu efeknya apa. Hanya dia itu masalah, ada yang berpikir positif, tapi mereka itu nggak menyadari kekuatan yang dia pikirkan itu belum seberapa luasnya. Jadi saya membuat tema ini. Jadi buat mengenal pola pikir tersebut, saya akan menerangkan bahwa manusia itu dianugerahkan dengan anugerah akal dan pikiran. Jadi manusia itu dianugerahkan akal dan pikiran. Yang membedakan dia itu adalah makhluk yang luar biasa, istimewa. Jadi manusia itu dia bisa menjadi sebuah yang sempurna, tapi juga bisa menjadi hancur atau lebih hina daripada binatang karena pola pikirnya sendiri. Yang kedua, manusia itu berkembang dan maju. Jadi manusia itu dijadikan khalifah karena manusia itu mampu menaikkan yang isinya yang ada di dalam bumi menjadi ada di permukaan bumi. Manusia. Dan yang terpenting adalah manusia itu berkomunikasi dan bersosialisasi. Itu mengapa manusia menjadi makhluk yang mulia. Yang berikutnya, pola pikir memiliki kekuatan tak terhingga. Pernah nggak sih kita menyadari itu? Ternyata pola pikir itu dia bisa memberikan rangsangan kepada seluruh tubuh kita, yang dimana seluruh tubuh kita ini akan merespon dari rangsangan tersebut. Yang dimana kita bila berpikir positif, maka semua kegiatan yang kita lakukan adalah positif. Dan jika kita berpikir negatif, semua yang kita lakukan akan berbau negatif. Yang kedua, manusia dapat mempengaruhi lawan bicaranya. Itu kenapa banyak ilmu-ilmu yang keluar dari materi ini, seperti landasan-landasan dari materi ini, banyak ilmu yang keluar seperti hipnotis, komunikasi, hingga communication, juga ada terapi. Semua itu mengandalkan landasan dari ilmu. Dan yang ketiga, manusia itu dapat mengubah pikirannya hingga menghubungkannya dengan alam semesta. Jadi bayangkan jika kita keluar dari rumah, kalau kita habis nabrak kucing, keluar dari rumah berpikiran, kalau saya habis nabrak kucing, takhayulnya habis nabrak kucing itu bakal ada tabrakan nih. Nah, saat kita bawa motor nih, motor kepikiran terus, wah ada bencana apa nih? Nah, jadi di saat kita mengatakan sinyal tersebut, maka alam itu akan menangkap. Tanpa kita sadari di depan tuh ada lubang gitu. Padahal itu konsentrasi kita yang terganggu juga karena pikiran-pikiran yang tanpa dalam semesta itu mendukung. Jadi ketika kita berpikir positif, ya Allah, saya ingin maju ke karya anak bangsa berujian dari dia. Kemarin saya sudah berkata, saya positif, saya harus sukses. Saya maju dan hasil saya ambil lebih baik daripada yang besok saya. Dan pola pikir dapat mempengaruhi alam sekitar kita. Dua buktinya, yang tiga poin tadi. Berikutnya, kita itu berpikir banyak ketika ada orang yang memberi, kita selalu berpikir, wah dia itu menyogok itu. Kadang juga kita berpikir, wah ini ada yang niat buruk nih yang direncanakan, tapi kita tidak pernah pikir kan,
jika dia itu memberinya itu niatnya karena apa gitu, kita tidak tahu, kita hanya melihat covernya saja. Jadi apa sih penyebab negatif pada manusia yang sering kita pikirkan? Kita tuh kadang hanya bisa memikirkan, kita tuh tidak menyadari ya, penyebabnya apa, terus apa sih solusinya yang bagus gitu. Jadi saya menemukan poin-poin yang paling berpengaruh buat manusia yang membuat dia itu bisa berpikir negatif, yaitu poin-poinnya adalah program terdahulu, lahir nenek moyang; kedua, media informasi; ketiga, kehidupan masa lalu; rutinitas negatif, pengaruh eksternal; tidak adanya tujuan yang jelas, konsentrasi negatif, dan kondisi mental yang lemah. Bayangkan jika saya berpikir negatif, saya berpikir saya itu sudah maju, saya tidak punya itu sudah maju kemana gagal. Wah, kayaknya jika kesempatan kedua ini saya malu untuk maju. Bahkan efek lebih buruknya saya bisa keluar dari anak bangsa karena efek malu itu. Tidak, konsentrasi negatif saya konsentrasi dengan hal-hal negatif. Lalu bagaimana cara mengubah hal-hal negatif itu menjadi positif? Nah, ini yang akan kita pecahkan. Jadi poin-poin yang tadi itu kita bisa pecahkan dengan poin yang berikut ini. Masalah kesalahan hanya ada dalam persepsi. Jadi tahapan-tahapan semua itu bisa kita paparkan. Semua, jadi kecerdasan informasi, mengambil informasi. Jangan asal informasi yang kita terima, wah ini benar, kita expose. Kita ambil, kita expose, kita ambil, kita expose. Itu tidak baik. Itu tidak cerdas namanya dalam memilih informasi. Juga ada cara memisahkan masalah dari diri Anda. Ada memulai berpikir bahwa mengubah pola pikir sama dengan mengubah kenyataan. Juga ada setiap masalah dapat diselesaikan dengan menggunakan penyelesaian spiritual. Jika sudah putus asa sekali. Jadi semuanya itu kembali pada Allah. Ya Allah, yakinlah apa yang terjadi hari ini semuanya kembali padamu. Jadi yang membuat inilah yang pola pikirnya positif ini yang membuat saya berdiri di sini untuk remedial kedua kalinya. Dan saya yakin saya pasti lebih baik daripada hari sebelumnya. Jadi mulai sekarang kita mulai mengganti pola pikir negatif dan mengubahnya membentuk pola pikir positif. Karena pola pikir positif akan menghasilkan sesuatu yang positif karena alam akan menangkapnya dan akan menjadi kombinasi sebuah sempurna dalam rutinitas kita sehari-hari. Baiklah, ingatlah manusia memiliki alam bawah sadar yang terhubung langsung pada alam semesta. Dan cara berpikir Anda mempengaruhi keadaan di sekitar Anda. Saya Faiz Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Faiz, yang terpenting lebih baik daripada kemarin. Dan slide-nya banyak tulisan, andaikan buat tulisan yang font di atas 30. Karena ini PowerPoint, bukan Microsoft Word. Itu paling font 18, 20 ya enggak? Iya. Di atas 30. Karena apa? Nggak kelihatan. Apalagi kalau Faiz ngisi seminar, orangnya banyak. Faiz ngomong cepet tak. Apa ya? Orang belum sempat menerka udah hilang gitu. Kecuali kalau memang presentasi yang sedikit orang itu. Tapi lebih baik dianjurkan untuk font di atas 30. Tuh. Selanjutnya masalah bahasa is okay. Sudah ada perubahan dibandingkan yang pertama. Dan gestur masih kaku. Tapi saya optimis kalau Faiz ingin terus belajar. Maka bagi saya Faiz bisa melanjutkan ke semester berikutnya dengan komitmen kuliah stabil, jangan bolong-bolong. Oke, baik. Saya suka keyakinan diri yang tadi, bahwa saya yakin bahwa hari ini saya lebih baik dibandingkan kemarin. Dan memang hari ini kamu lebih baik. Tapi sebenarnya saya belum puas.
lebih baik, tapi saya kurang puas, masih tergesa-gesa, sehingga artikulasi dari kata yang keluar itu kadang-kadang libet ya, karena terlalu terburu-buru. Tapi saya menganggap sama seperti kamu layan tadi. Oke. Baik, baik. Pertama, materi kamu terlalu luas. Kamu tadi ngejelasin di awal judulnya apa tadi? Pola pikir alam semesta. Pola pikir alam semesta. Kamu ngejelasin tentang kejadian manusia, kemudian kenapa manusia merupakan makhluk yang lebih baik daripada makhluk lainnya. Nah, terakhir kamu menjelaskan cara berpikir. Nah, harusnya kalau judulnya pola pikir alam semesta, terakhirnya ya alam semesta. Kalau ini kok berpikir pribadi. Ya, saya kira kalau berpikir ini tadi teman-teman sudah banyak membawa materi ini, tapi sih gak ada masalah. Buat kalau kamu fokus kepada pola pikir alam semesta, itu materi yang sangat keren. Ya, nah, tentang keistimewaan manusia. Gitu. Nah, itu materinya terlalu luas dan slide-nya nggak menarik. Kalau kamu sebagai presenter atau kamu sebagai motivator yang mengisi tema ini tolong dibawain di seminar, misalkan di satu tempat. Nggak layak tema ini kamu bawain, karena temanya umum, nggak fokus. Kamu ingin ngasih tahu apa sih ke audiens? Ingin tahu kalau pola pikir dia itu mempengaruhi keadaan dia sekarang, berikutnya, bahkan masa depan. Iya, berarti fokusnya ke pola pikir. Nah, pola pikir itu adalah basic dari semua akibat-akibat yang akan terjadi. Kalau pola pikirnya baik, maka akan terjadi. Nah, dalil-dalilnya diperluas di situ, sehingga audiens begitu pulang dan dengar seminar kamu bayar 500.000 puas. Nah, artinya oh iya, saya harus berpikir positif, gitu kan? Dikasih tips dan trik-triknya. Itu materinya. Speakernya udah bagus, udah nyapa kita ya, udah rekam, bagus tadi. Artinya untuk mengkendorkan suasana, menambah materi, itu bagus. Gestur ada perubahan sedikit dari kemarin, sudah nggak hanya satu, tapi ketika mengarahkan ke slide kita pun mata kita diarahkan ke sana ya. Ya, cukup. Saya setuju sama judul yang lain. Layan. Oke, selamat. Faiz, untuk PMB. Untuk PMB ada berapa orang? Saya yang Teman ente mana yang udah daftar? yang udah daftar